Do. Ayo. Ya, dari tengah sana aja. Ki. Teman-teman, jadi di sini saya akan mempraktikkan SLR. Caranya itu Pemeriksaan apa dulu, regio apa gitu. oh, baik Pak. Regio tumpah bawah. Ngelane 201. Ke atas itu hip yang kita periksa dari paha itu menuju ke atas, yang ke bawah Sini. lutut, betis sampai. Oke, jadi caranya itu kita tangan yang sebelah sini, yang kanan itu memegang di bawah pergelangan di bawah engkel. Nah, tangan yang kiri berada di fiksinya berada di atas sendi lutut sini. Nah, untuk gerakannya itu kita angkat seperti ini. Terus ini kita tahan, ini didorong, ini ditahan. Ini seperti ini. Seperti itu. SLR, straight leg. Rising. Straight leg. Straight apa straight? Benar, Mas kalau Bener Pak. Bener Pak. Tadi udah ini Tan. sesuai. Ini namanya student center learning itu seperti ini. Biasanya yang Lanjut enggak? Jangan buku, Lanjut enggak? mojo, betul? Nah, sekarang kita amati hasil. Yaitu tes untuk sendi sakroiliaka. Jadi kita di ini sias. Apa itu yang bukan? Sias ya. Sias. Kafik. Jadi tangan yang kanan itu, pokoknya tangannya tuh nyilang teman-teman posisinya kayak gini. Nah, nanti tangan yang sebelah sini dorong ke sana, tangan yang sebelah sini dorong ke sini. Jadi seperti ini. Sana kursi. Poster rola. Poster rola. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya. Apakah paham? Paham. Betul Bapak atau ada yang dikoreksi? Ya, saya mau tanya, kalau positif artinya gimana, kalau negatif artinya berapa maksimal? Hip fleksi 80. Kayak materi loh, kemarin tak kasih yang pemeriksaan LGS seluruh tubuh dulu. Masih. Terus apa lagi? Selanjutnya endurasi pasif. Nah, Endurasi pasif, jadi ininya hipnya itu 90. Ininya juga 90. Terus tangannya ini. Ini kita untuk dorong ke sana karena endorotasi kan keluar ya teman-teman. Ya. Berapa LGS endorotasi harus tahu? 45. Hah? 45. 45. Terus endo actionnya? Sama 40. 45. Aku sama. Enggak apa-apa. Di situ tulisnya Sorry. gimana Mbak? Masa? Yang mana Bapak? Yang Ini X, action. yang Action endo kan di bawahnya itu tabel. Di bawah tabel ada kan kesimpulan. Jadi paham belum itu? Selanjutnya yaitu abduksi pasif. Action endo itu sudah tadi. Sudah. Saya tanya, pasif gerakan pemeriksaan pasif itu untuk apa? Untuk memeriksa apakah ada Satu, untuk mengetahui ada tidaknya nyeri di sendi intraartikuler. Ya, tulisan. Yang kedua, informasi tentang lingkup gerak pasif. ROM pasif.
Yang ketiga, anvil. Apa itu anvil? Rasa setelah Rasa di akhir akhir gerakan. Ketiga itu. Jadi pasif itu tidak untuk memeriksa kondisi jaringan kontraktif. Nah, paham ya? Nah, kalau nanti yang ini sudah ditemukan, oh tidak ada masalah, maksimal sampai ya dari posisi awal sampai maksimal nggak ada keluhan. Maka kalau sambil melakukan selalu ada amati wajah, kecuali orangnya pas posisi terlungkup. Nah, Anda tanya sambil tanya, ada nyeri enggak, Mbak? Ada nyeri enggak, Bu? Kalau kita bisa melihat wajahnya, kita bisa simpulkan ada nyeri tidaknya di wajah pasien. Kecuali rasanya pakai masker, apa cadar gitu, itu harus tanya. Gimana Bu, ada sakit enggak? Ada sakit enggak? Nah, gitu ya. Komunikasi Anda dengan pasien harus interaktif. Dia Anda juga harus bisa public speaking. Public speaking itu ada BSB. Exo, endo sudah. Pasif tadi ketemu LGS normal ya, 45, Ya, exo, 45, endo. Ya. Terus nulisnya bidang apa? Terjauh. R. R. Tapi ditulisannya dengan apa? Sakitan 90, S90. Ya. R, lihat apa tuh? R 90. R. Cara tulis S90. Tulis aja dulu tapi strip Nah, itu Anda aplikasikan ke seluruh persendian kalau Anda tulis. Tapi harus tahu batas normalnya. Fleksi ekstensi juga demikian. Nanti kalau udah ketemu ekstensi berapa, nulisnya ya berarti sagital, bidangnya sagital. Iya, sagital. Sagital berapa ekstensinya? Misalnya 15, 0, 180. Gitu. Ada di situ semua. Ya. Anda cari. Kalau perlu, misalnya tidak buka HP, catat di orang-orang di buku. Sendi bahu, exo, endo, ABD, ADD horizontal, ABD frontal. Selanjutnya yaitu abduksi pasif. Abduksi. Abduksi. Abduksi pasif. Nah. Untuk Ya, ini biasanya sudah di center learning kan yang membenarkan, meluruskan. Gitu. Untuk fiksasinya yaitu ada di pergelangan kaki. Ini untuk tahanannya ada di sias. Dengan tahanan. Justru itu Fiksasi. Ini yang menggerakkan, tangan yang menggerak. Oke. Ini di sini. Ya, fiksasi. Berapa abduksi? 45. Oke. Kamu abduksi 45. Terus untuk abduksi. Abduksinya? 25. Nah, Biasanya seperti ini. berarti yang dites bolak-balik itu. Ya kalau yang Ini dites kaki. yang kanan ya nggak gitu, yang dites kok yang Nah. Nah, dari sini aja bisa kok Anda dorong ke sana. Nah, sip. Itu ya praktisnya nggak usah pilih bisa stabilisasi. Nah, 45. 25. 25. Tapi ini bisa loh 45 kan ya. Wow. Nah, 25. Jadi tulisnya bidang frontal. 45, 2025. Paham? Paham. Itu harus dibawa sampai Anda pensiun jadi stabil ya. Iya benar. Karena kan baru mau jalan. Fleksibilitas kita. Fleksi. Ya, sekarang sudah mulai fleksi yang Tahan. Sekarang saya tanya, kalau tes melawan tahanan itu informasi apa yang didapat? Kekuatan otot. Kekuatan otot. Terus cedera di otot atau tendon. Nah, adanya cedera di Otot jaringan kontraktil. otot atau batas antara tendon dan Otot. Bisa kita temukan.
apakah di perut ototnya, apakah di Tendon. pertemuan antara tendon dan perut otot. Akhir dari perut otot terus masuk ke tendon. Biasanya sering cederanya itu di perut otot atau di Tendon. titik itu antara tendon Dan antara perut otot sampai ke tendon, bukan di tendonnya. Tapi kalau overstretch-nya atau cedera benturannya di sekitar sendi dan mengenai tendon, ya bisa menyebabkan nyerinya di intraartikuler tadi. Ya, intraartikuler di pasif kenanya. Ketika pasif baru tadi. Lanjut. Untuk fleksi Ya, hip ditahan. yang ditahan, posisinya itu ini dorong tahanan, dorong ya. tahanan. Masa diminta Mendorong tangan Tangannya kita. mendorong ke menekuk. menekuk, membawa paha ke Depan. dada. Dada. Terus untuk fisioterapis Menahan. menahan. Untuk tangan sebenarnya Stabilisasinya tetap di bahu. itu instruksikan pasien untuk mendorong paha ke dada. Bisa didorong, Bu. Nah, seperti itu. Kalau pasiennya Budi, Aira, pasiennya Saira saja. Aira. Naira. Oh Naila. Naira. Naira. Pasiennya segede Naira. Terapinya. Kali ini kan imbang nih. Dian sama Arita. Arta. Nah, kan imbang. Nah, kalau nanti fisioterapinya tetap Dian modelnya Mbak. Nah, iya. Itu tadi salah teknik menahannya itu. Coba lagi. Coba lagi. Sudah ada. Iya, ya. Yuk. Kalah kalau pasiennya gede. Nah, Menahannya pakai berat badan. oh Ya bukan begitu. gini. Tangannya lurus. Oh. Coba kamu agak mundur, nah lurus. Oh. Set. iya. Nah, badanmu lipatkan. Halo, 1, 2, 3, 4, 5. Ada oke, sakit, oke. Mbak? Nah, saya luruskan. Jangan simpulkan sakit. Otot berkontraksi itu memang pegel kan? Nah, bukan sakit. Nah, jadi pasien itu kamu sambil lihat wajahnya. Sakit kok sambil senyum. Sakit. Sakit itu sampai beringis. Nah, ini tadi karena otot kontraksi mesti ada power. Ototnya menegang, namanya berkontraksi itu otot menegang ya. Otot berkontraksi itu otot berupaya untuk mendekatkan antara origo dan Sio. karena ini ditahan, namanya isometrik melawan Tahanan. Terjadi gerakan sendi enggak? Tidak terjadi gerakan sendi. Kalau terjadi gerakan sendi berarti Salah. tahanannya kurang kuat. kurang kuat. Tuh. Paham? Nah, terus bagaimana caranya? Ya, ditingkatkan semaksimal mungkin. Pak, kalau nanti di lapangan puasanya gede-gede, saya kecil. Minta tolong temennya yang Gede. kuat. Oh, iya. Yang Kalau tadi. kalau pasiennya tidak lebih besar, Ya, sama kita lebih kecil, bisa dengan tangan aja menahannya. Instruksikan pasien untuk mendorong paha ke dada. Ya Ibu dorong. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sakit, Bu? Ada sakit, Bu. Kendor. Tidak dilihat juga ekspresinya. 3 kali diulang. Hitungannya 3 juga, Pak. Enggak, 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan, Bu. Ada sakit waktu saya tahan tadi. Itu. Tapi ada menyakitkan wajahnya tadi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau ada sakit ya Anda berarti Stop. menimbulkan ada sakit. Nah, kemungkinan jaringan kontraktilnya ada Cedera. di perut ototnya, entah di sambungan antara tendon dan otot. Ya, tendon dan perut otot tadi loh, kan perut otot dan bisa ini loh, perut otot terus masuk ke tendon. Tapi di antara tendon dan perut otot itu masih jaringan kontraktil. Tapi kalau udah di tendon bukan jaringan kontraktil. Kalau ada cedera di tendon, kenanya di pemeriksaan pasif.
ligamen Iya. juga kenanya di pemeriksaan Pasi. pasi. Maka ngeluhnya atau ada sakit, infeksi sakitnya di pada saat pasi. Paham? Nah, itu terus ini lanjutkan. Lanjut atau yang pasiennya tidak lebih kuat, Pak? Abduksi pasi. Oh, antisipasi. Enggak, itu antisipasi. Abduksi yang ditahan. Yang Oh, ditahan. yang ditahan. Oke. Abduksi yang ditahan dan abduksi yang ditahan. Lihat temenmu ya. Lihat dia nanti dikatakan. Abduksi itu perintahnya apa? Menjauhkan kedua paha. Ditahan oleh Seperti ini dieratkan ke tengah, diberikan ke tengah gini. Terus untuk pasien diinstruksikan untuk membuka paha. ya. Ayo, Silakan. silakan. Jauhkan kedua paha. Berat. Mana teknik yang benar? Jelas nggak Nggak kuat. kuat. Pahanya Ari Arta dengan lengannya Gian besar mana? Pahanya. Berapa? Jelas sekali. Pakai badan. Buku, dilihat buku. Pakai apa itu? Gimana? Oh, ini. Ini nggak sih? Kan sama dari luar gini. Biar berproses semua. Badannya agak nyambung. Kalau tangan lurus gini ini kira-kira kuat nggak? Coba. Dengan gini kuat mana? Nah, Dia lebih kuat apa? jadi posisi Anda boyoknya jangan kayak gini. Boyoknya tetap posisimu gini, boyoknya tetap lurus, set gitu. Nah, ini tetap lurus. Anda muskuloskeletal harus tahu, alignment tulang belakang harus tetap tegak. Udah ya. Kalau Anda pasang suruh dekat sedikit. Coba sih. Nah, itu ya. Lebih ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lebih kuat kan? Iya. Ada sakit enggak? Tegang Pak, ya tegang biasa namanya Traksi. Kalau ada sakit di daerah apa ini? Otot abduktor paha itu apa? Abduktor hip. Aduh. Gluteus. Abduktor. Gluteus. Otot apa? Gluteus. Medius. Medius. Tensor. Tensor fascia lata. Halo. Ngantuk. Nah, tensor fascia lata. Ilio Tibia. Iya, ada 3 otot itu. Gluteus medius, tensor fascia Fascia lata, lata, iliotibialis. ya. Nah, itu otot melawan kedua lenganmu. Jadi harus itu kalau ada sakit ya di antara itu. Apakah gluteus mediusnya, apakah tensor fascia latanya, atau iliotibial. Nah, Caranya itu nah gimana? kedua tangan fisioterapis Gluteus medius. menahan di sini. Iliotibialis. Tensor fascia lata. Ngerasa gitu di dosen kan ngomong kan tenggorokannya sama kering loh, makanya nggak diperhatikan tuh gemes. Nah itu enggak, ya. Minum dulu. Adduksi ditahan itu kedua tangan fisioterapis memberikan untuk menahan dorongan dari pasien untuk menutup kaki. Jadi pasien Mendekatkan mendekatkan paha. paha. Jadi pasien diinstruksikan untuk mendekatkan paha ke dalam Dalam. atau ke fisioterapis. Saling. Nggak gitu. Nah, kamu mendekatkan. Nah, ini. Oh langsung 2 ya? Iya no. Tadi yang abduksi kan ya 2 kan. Jadi membuka paha. Sekarang perintahnya rapatkan. Rapatkan pahanya. Oh, orangnya kayak satu tangan, Tangan ini. satu paha. Gini kamu juga gini tadi nggak kuat kamu. Otot aduktor ada berapa? 3. Wih, hamstring. Aduktor. Aduktor. Nah, tadi kita Aduktor. lihat anatomi. Gracilis. Aduktor magnus, aduktor longus, aduktor brevis, gracili. Itu apa lagi? Apa udah? 5 itu.
Sartori. Bukan. Bukan. Peron. Ada ini masa di paling depan. Anda ini maksudnya. Kudu. Di otot tadi loh, di otot-ototnya masuk. Rectus femoris. Adductor magnus, gracilis. Brevis sama Ora iseng pectineus. Pectineus. Nah, 5. Harus ingat. Abductor magnus, adductor longus, brevis, gracilis, pectineus. Itu saya belajar tahun 93 kelingan ngantos seperti ini. Ya. No. Anda harus Jadi posisinya itu tangan fisioterapis itu disilang seperti ini untuk menahan kedua paha. Untuk posisi fisioterapis itu agak kuda-kuda gini, agak bungkuk. Ya. Terus pasien diinstruksikan untuk mendekatkan kedua paha. Ibu dekatkan kedua paha ya, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita koreksi. Madun. Yang ini yang di depan yang kiri. Ya. Nah, gitu ya. Lebih kuat. Lebih kuat. Agak turun dikit lagi. Ya, 1, 2, 3. Nah, kuat mana? Berarti nih. Iya. Posisi menentukan Kekuatan. Nah, itu untuk adductor. Ditahan. Terus apa lagi? Kemudian ekstensi Nah. pasif, pasien itu disuruh tengkurap. Nah, saya akan menjelaskan kenapa tadi dilakukan beberapa tes. Pikiran kita jangan membolak-balik maka ketika terlentang otot apa saja yang bisa dites, gerakan apa saja yang bisa dites, lakukan pada posisi terlentang. Ketika nanti sudah pasien kita balik, pikirkan nanti pada posisi terlungkup gini, tes apa saja yang kita Berarti lakukan. nggak boleh bolak-balik. Jadi jangan balik bu, oh ya balik lagi tengkurap. Pasiennya bisa emosi, pasiennya capek bolak. Baik. Nah, pikirkan Anda setting dari awal. Ketika terlentang nanti saya lakukan ini, ketika tengkurap nanti saya lakukan ini. Is 20 menit. Ini tanya dulu. Refleksi ini konsentrasi di gluteus maximus sebagai eksensor utama hip. Paham ya? Tapi kalau di sini coba lihat aja stabilisasi ini bagian ini. Namun kok plak stabilisasi yang ada kok ini plak. Nah, ini stabilisasi pelvic yang benar. Biar nggak gerak gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau sebelah nanti kan yang stabil hanya sebelah. Iya benar. Nah, coba sekarang angkat lurus, Mbak. Naik lurus. Nah, ini hamstring terlibat. Dengan cara kita palpasi hamstringnya kencang. Kencang. Nah, terus sekarang ditekuk. Angkat lurus, Mbak. Angkat. Nah, Iya. nah, dia kendor kan? Iya, benar. Oh, berarti ini maksimal oleh gluteus Maksimum. Baik. gitu ya. Ya. Jadi pemahamannya. Nah, kalau nanti nyerinya pasien itu diboyok dan hanya dia ngeluhnya di pinggang dan di pantat. Nah, bukan sampai ke bawah sini. Itu kita tes spesifikasinya di maksimalkan gluteus maksimum. Coba. Jadi kalau ini kan mau pasif dulu. Iya. Pasif berarti untuk mengetahui LGS pasif ekstensi ya. Stabilisasi. Nah, stabilisasi kalau ini hanya ini ditarik sini. Nah, Ini ditarik oleh hati. LGS pasif ketemu. Selain itu M-feel-nya. Kalau M-feel-nya itu Hard. FIM itu bukan soft, bukan hard. Kemungkinan ada kontraktur. Nah, kontraktur otot apa yang terjadi kalau posisi tengkurap ini kemudian diekstensikan? Gluteus maximus. Otot antagonisnya. Antagonis ekstensi berarti otot apa?
Flexor. Kemungkinan kalau ada kontraktur dari flexor hip itu apa tadi? Iliosoas. Nah, ini tidak bisa penuh ketika diperiksa secara pasif. LGS pasifnya tidak sesuai dengan normalnya. Ekstensi berapa tadi? Di situ masih kelihatan ekstensi hip. Fleksi ekstensi kan nanti terus bawahnya simpulannya acuan normal berapa tuh? 15. Ekstensi itu ada berapa? 15. 0 terus 120. Nanti ya lah. Nah, berarti kalau kurang dari 15 ada kemungkinan kontraktur, atau kalau pola kapsuler terjadi perlengketan di dalam sendi, adesif, terjadi adesif. Ya. Kapsulitis adesiva itu pola kapsul, gitu. Jadi pemikirannya untuk seperti itu ya. Kalau ini normal ya, 15. Bisa ngira-ira memprediksi 15. Contoh misalkan Mbak Arta, kalau berperan seolah-olah tidak bisa sampai 15. Nah, kamu tarik. Nah, kami hanya segini. Nah, terus Anda rasakan enfilnya hard atau soft atau firm. Nah, kalau ini kontraktur itu firm, antara hard dan soft. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau ada kontraktur tadi Agonis apa antagonis? nanti ada teknik untuk ngetes kalau terjadi kontraktur iliopsoas, ada teknik lagi. Ini yang fungsional dulu. Ya, lanjutkan ini tadi. Terus setelah itu apa? Ekstensi yang ditahan. Nah, ekstensi lutut ini ya. Ekstensi hip ya. Ya, ekstensi hip. Coba gimana? Libatkan hamstring dan tidak libatkan hamstring, periksa dua-duanya. Jika melibatkan hamstring, nanti pasien disuruh untuk mengangkat seluruh tungkai ke atas dengan kita memberi tahanan di sini. Dan kita tetap stabilisasi. Tetap di proksimal lutut. Instruksikan pasien untuk mengangkat kaki. Ayo Bu, angkat. Ini melibatkan hamstring. Ya. Kalau ini yang ditahan tidak sampai terjadi gerakan sendi. Kamu kurang kuat. Ibu. Posisinya pegangmu gini. Nah, berat badanmu taruh ke sini. Pegangmu gini. Nah, tangannya gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, kalau berat badan dilibatkan, gitu. Ya. Jadi posisimu diatur supaya berat badan Anda terlibat. Iya. Nah, gitu ya. Itu tadi yang hamstring dilibatkan. Nah, Sekarang kalau hamstring dilibatkan, ininya difleksikan 90. Ya, sama. Untuk ininya tetap di proksimal lutut, stabilisasi kaki terus. Nah, tuh 2, 3 ada sakit. Nah, ya, ada sakit Bu. karena dia terpurap kan, kita nggak lihat wajahnya, maka ditanya ada sakit. Pas. Ngobat ekstra di sini. Ya, gitu ya. Ini saya ngehkan Anda kan ini besok kan udah terakhir ya. Iya. Nah, supaya nanti Anda bisa mengaplikasikan dari dulu tuh, dari awal ekstremitas atas seperti itu. Lakukan pasif dulu, aktif, terus aktif melawan Tahanan. Oh, pasif. Terus informasi yang kita dapatkan hampir semuanya relatif sama kan. Pasif tadi, enfil, LGS pasif, kemudian keadaan intraartikuler, jaringan lunak sekitar sendi. Terus kalau yang aktif atau kontraktil itu untuk jaringan kontraktil. Apakah ototnya atau pertemuan otot antara otot dan tendon. Semua. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kita melakukan pemeriksaan itu ya memang untuk pasif dulu tes,
ada nggak keterbatasan gerak? Nah, kalau pasif kan satu itu and feel untuk mengenali. Ada kontraktur kah? Atau memang ada kapsulitis adhesiva? Kalau ada kapsulitis adhesiva, pola kapsuler, and feel-nya hard, ya, and feel-nya hard. Pendekatannya berbeda. Nanti ketika Anda sudah dapat FTFT, nanti dapat manipulasi, ya, untuk persediaan itu di semester 4 itu. Apalagi? Exo endo ditahan. Tadi di telan tangan bisa exo endo juga. Nah, tapi stabilnya sebetulnya stabil yang posisi Tengkurap. Nah, gimana? Exo endo pasif dulu. Pahanya tetap merapat. Nah, exo endo pasif ya. Ya, sejajar gitu pahanya. Exo pasif. Ya. Exo pasif. Itu exo endo. Endo. Exo pasif itu berarti saling silang masuk. Nah, itu mau melawan tahanan atau pasif dulu? Pasif. Nah, kalau pasif digerakkan. Nah, Ya, masuk jadi tabrakan, Pak. nggak apa-apa ya digeserkan ya. Banyak ya. Nah, itu exo kan? Exo pasif. 45 derajat aja cukup. Nah, iya. Exo pasif. Terus sekarang endo pasif. Saling membuka 45 derajat. Saling membuka. Endo pasif ya, pasif ini. Yang gerakan terapis. Nah, dirasakan and feel-nya ada nyeri enggak, masa ditahan. Endo. Nah, itu endo. Sekarang yang ditahan. Nah, sekarang endo yang ditahan. Instruksinya bagaimana? Pasien menjauhkan kedua tungkai bawah. Kalau itu mau exo yang ditahan. Nah, Endo itu pasien suruh menjauhkan kedua kaki betisnya tungkai. tapi ditahan. Oh. Lihat nih. Ayo Bu. Gitu. Ini juga nggak kuat. Anda harus ya mencium kaos kakinya. Ya. Gini loh, enggak Gian tanganmu. Pasiennya agak mundur. Coba kamu itu. Mundur, turun. Nah. Nah, Ya. Pasien kita minta untuk membuka kedua pasien kita minta untuk membuka kedua tungkainya. ya, 1, 2, 3. Ada sakit Bu? Ada sakit Bu? Tidak. Nah. Diulangi 3 kali. Satu kayak 2 kali lagi ya Bu. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. Nah. Ada sakit Bu? Tidak. Kita ulangi 1 kali lagi. Ayo Bu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Otot apa yang berkontraksi? Abduktor. Gluteus minimus. Ya. Untuk endo itu gluteus minimus. Untuk exo? Nah, gimana exo? Nah, itu exo. Pasien mendekatkan kedua tungkai bawahnya, ditahan oleh terapis. Ya tadi ya, betul, mendekatkan. Ya. Ayo Bu, Satu. dekatkan ya Bu kedua tungkainya. 1, 2, 3. Ada sakit? Ada sakit Bu? Tidak. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3. Ada sakit Ibu? Tidak. Nah, ini kalau yang ngeluh, yang dikeluhkan di jaringan kontraktil. Tapi nanti ada selain jaringan kontraktil, selain intraartikuler ada bursa. Kalau peradang namanya bursitis. Yang bahu dulu ada bursitis subakromial. Subakromial atau subakromial itu namanya. Nah, salah satu tanda khasnya adalah painful positif. Kenapa painful
ketika pada titik 60 sampai 100 derajat ya 120 ya, itu adalah titik penjepitan kaput humeri terhadap rongga di antara kromion dan kaput humeri. Maka ketika di titik itu nyeri, tapi selepas itu tidak nyeri. Turun lagi pas di titik itu, pas di lingkup gerak itu nyeri. Bahkan pasien kadang tidak tahan, akhirnya menjatuhkan lengan karena saking sakitnya. Itu kalau bursiti subakromia ya. Lanjutkan ini exo endo tahan Selanjutnya terus apa? fleksi yang ditahan dan ekstensi yang ditahan. Nah ini ke regio lutut.